Bahan untuk membuat plastik, logo, produk, dan dampak penggunaannya. Logo-logo tersebut memberi informasi tentang bahan yang digunakan untuk membuat plastik, sehingga akan memudahkan kita dalam memilih produk yang terbuat dari plastik yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis plastik yang dapat didaur ulang. Logo 1 menunjukkan bahwa plastik terbuat dari bahan polyethylene terephthalate atau disingkat PET atau PETE. Biasanya, bahan ini digunakan untuk membuat botol plastik seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Ciri dari PET berwarna jernih, transparan, atau tembus pandang. Tetapi, bahan ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Dampak penggunaan polyethylene terephthalate adalah bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, akan mengakibatkan lapisan polimer dari botol tersebut meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, PET juga terbuat dari bahan yang disebut dengan antimoni trioksida. Bahan ini jika terhirup dan masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan akan mengkontaminasi sehingga kulit mengalami iritasi kulit serta saluran pernapasan. Senyawa antimoni trioksida juga dapat meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran. Jika wanita hamil tersebut berhasil mempertahankan kehamilannya dan melahirkan, kemungkinan anak mereka akan mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan. Logo kedua adalah plastik yang terbuat dari polyethylene berdensitas tinggi atau disingkat HDPE. Bahan ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain sebagainya. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Akan tetapi, HDPE direkomendasikan hanya sekali pakai. Dampak penggunaan polyethylene HDPE. Jika terhirup debu dan masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, maka senyawa antimoni trioksida yang ada di dalam HDPE akan menyebabkan kulit iritasi, begitu juga dengan saluran pernapasan. Senyawa antimoni trioksida meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran, serta mengganggu proses kehamilan atau anak akan mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan. Logo ketiga adalah plastik yang terbuat dari bahan polyvinyl klorida atau disingkat PVC. PVC adalah jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini ditemukan pada plastik pembungkus dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Sebisa mungkin, hindari penggunaan plastik jenis ini. Logo keempat adalah bahan yang terbuat polyethylene berdensitas rendah atau disingkat LDPE, Low Density Polyethylene, yaitu plastik tipe coklat, termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. Biasa dipakai untuk tempat makanan,
plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaannya agak berlemak. Tetapi bahan ini sulit dihancurkan, sehingga dapat didaur ulang. Pada suhu di bawah 60 derajat Celcius, LDPE sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, tetapi kurang baik untuk gas seperti oksigen. LDPE baik untuk tempat makanan karena LDPE sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas. Logo kelima adalah bahan yang terbuat dari polipropilen atau polipropena, disingkat PP. PP adalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengkilat, transparan tetapi tidak jernih atau berawan. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Produk ini aman untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman. Logo keenam adalah bahan yang terbuat dari polistiren atau PS. PS biasanya dipakai sebagai bahan tempat makanan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain sebagainya. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, stiren juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Dampak penggunaan polistiren atau PS adalah merusak otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan serta sistem saraf. Selain itu, bahan PS sulit didaur ulang. Untuk itu, bahan ini harus dihindari. Jika harus didaur ulang, PS memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Bahan ini dapat dikenali dengan cara dibakar. Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning jingga, serta meninggalkan jelaga. Logo ketujuh adalah lain-lain. Di antaranya, polikarbonat atau VC, stiren akrilonitril, disingkat SAN, SAN, akrilonitril butadin stiren, disingkat ABS, sternilon. Bahan-bahan ini ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Plastik jenis ini juga dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita dan balita, botol minum polikarbonat, dan kaleng kemasan makanan dan minuman termasuk kaleng susu formula. Dampak penggunaan polikarbonat atau PC adalah jika bahan utamanya yaitu bisphenol A bercampur dengan makanan dan minuman, maka bisphenol A dapat merusak sistem hormon kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Oleh karena itu, dianjurkan tidak menggunakan PC. Botol susu yang sering mengalami proses pemanasan untuk tujuan sterilisasi dengan cara merebus, dipanaskan dengan microwave, atau dituangi air mendidih atau air panas, justru membahayakan anak. Stiren akrilonitril atau disingkat SAN terdapat pada mangkuk mixer, membungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. SAN merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman, karena bahan ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan telah ditingkatkan. Akrilonitril butadin stiren atau disingkat ABS
biasanya digunakan sebagai bahan mainan Lego dan pipa. ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman, karena bahan ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Kekuatan kekakuan dan tingkat kekerasannya telah ditingkatkan.